Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami ya, Dewani Duren. Ya, hari ini Sabtu malam Minggu teman-teman. 16 Oktober tahun 2021, Dewani Duren stay at home. Ya, stay at home. Waktu kami setelah sholat maghrib tadi kami banyak gunakan untuk belajar membuka postingan beberapa teman yang saya anggap bagus. Sebenarnya sudah berkali-kali saya baca, tapi karena pikiran mudah tua teman-teman, itu supaya paham harus dibaca berulang-ulang. Ya. Nah itulah mencari ilmu teman-teman, yang nantinya akan kita praktekkan di kebun. Nah, kami sengaja tidak kemana-mana karena besok itu kami akan ke kota Banyuwangi karena ada teman yang berbaik hati kepada Dewani Duren. Teman ini dari Lombok ya, beliau berkali-kali sudah telepon kami ya, ingin belajar bagaimana berkebun durian yang baik ya. Kami sering kontak lewat WA dan lain sebagainya dan surprise ya. Pagi tadi beliau telepon kepada kami bahwa adiknya mau pergi ke Banyuwangi dan kami adiknya dititipi durian musangking teman-teman. Durian musangking diberikan kepada kami. Waduh, surprise. Nah, besok teman-teman ya, saya review seperti apa sih buah musangkingnya. Nah, buah musangking ini beliau sudah dapat dari temannya yang kebetulan tahun ini buah perdana di Lombok sana. Nah, kemudian juga besok kami akan berkunjung di beberapa kebun rawatan kami, juga ada tadi yang sempat kontak ke kami itu bilang ingin belajar berkebun dan membeli bibit. Beliau sempat kirim video karena beliau sudah pernah tanam ya, setahun silam tanam 100 biji, tapi begitu saya lihat videonya saya merasa prihatin teman-teman. Saya merasa prihatin karena dalam setahun itu pertumbuhannya saya lihat jauh dari bagus. Nah, dari sinilah teman-teman saya jadi kembali teringat ketika kami awal tanam dulu, kami juga mengalami hal yang sama teman-teman ya. Karena itu dalam tidak setiap postingan sih, hampir setiap saya membuat video yang saya bagi di channel Dewani Duren, kami selalu mengatakan bahwa berkebun durian itu harus didasari ilmu pengetahuan teman-teman. Tanpa itu nol. Nah, ingat ini teman-teman ya, ingat. Jadi kita sebelum berkebun harus berbekal sedikit ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan berkebun teman-teman bisa dapat di mana? Dari dunia maya atau dari teman yang sudah kenal dan memiliki kebun yang baik. Silakan belajar dari sana. Ya, banyak sekali. Ya, seperti yang kami lakukan dulu. Ya, karena di sekitar kami belum ada pekebun durian yang baik atau bahkan hebat. Akhirnya kami belajarnya dari dunia maya, teman-teman. Ya, ada beberapa grup ya di Facebook yang kami ikuti dan kami anggap baik. Nah, dari situlah kami mendapatkan ilmu yang kemudian kami praktekkan. Ya, kami praktekkan. Nah, kepada teman-teman silahkan mencari ilmu di mana saja, tetapi pastikan sumber ilmu itu dari orang yang benar-benar qualified. Ya, artinya qualified itu begini. Beliau yang qualified itu maksudnya begini, beliau harus memiliki kebun dan hasil kebun rawatannya baik, atau beliau sudah berpengalaman ya, tentang ilmu berkebun durian. Silakan ikuti teman-teman, nggak apa-apa. Karena dari situlah nanti teman-teman akan banyak sekali mendapat masukan. Tetapi pesan kami di Dewani, teman-teman juga harus selektif. Ya, harus selektif. Harus bisa memilih. Harus bisa memilih. Ya. Jangan sampai ada beberapa teman saya yang banyak terpengaruh dengan, terutama dari YouTube. Dari YouTube.
Itu setelah dipraktekkan hasilnya amburadul, teman-teman. Setelah saya coba cari, ternyata beliau bukan pekebun, YouTuber, hanya sekedar seorang YouTuber. Banyak teman-teman, banyak. Nah, karena itu teman-teman harus selektif. Siapa YouTuber yang memiliki kebun dan hasil rawatannya bagus? Ikuti, teman-teman, ikuti. Kalau ada yang bilang mereka pelit, tidak semuanya pelit. Ya, tidak semuanya pelit. Kami termasuk yang tidak pelit. Kami tidak pelit. Apa yang kami lakukan di kebun itu yang kami bagi. Ya, yang kami bagi. Ya. Kami rajin membaca, kemudian kami aplikasikan. Kalau nggak baik, ya tidak kami teruskan. Yang baik saya sharing. Ya, saya sharing. Nah, kalau kebetulan teman-teman mengikuti apa yang kami lakukan, alhamdulillah, saya bersyukur. Artinya apa, teman-teman? Ilmu yang saya bagi bermanfaat. Itu sudah membuat saya senang. Sudah membuat saya happy, teman-teman. Karena apa? Ya, ada tiga istilahnya amal jariah yang bermanfaat. Yang pertama adalah sedekah jariah, ya. Yang kemudian anak yang soleh, ya. Ilmu yang bermanfaat. Ini yang kita bawa nanti di akhirat, teman-teman. Jadi Dewani Durian tidak pernah pelit berbagi, teman-teman. Tidak ada yang kami tutupi, teman-teman. Nggak ada. Jadi kalau saya misalnya menggunakan pupuk ini, ya memang saya pakai itu. Saya sebut nama. Biasanya saya sebut nama. Misalnya teman-teman, untuk pupuk, ya, untuk pupuk makro, saya menggunakan NPK. NPK banyak, teman-teman. NPK itu banyak, teman-teman. Tetapi, ya, menurut kami, ya, setelah kami praktekkan, yang terbaik adalah Yaramila. Udah, itu aja. Ya. Saya tidak ada beban, saya bukan sales kok. Ya, saya bukan sales, saya sebut aja Yaramila. Baik, semuanya baik, tapi pasti ada yang terbaik, teman-teman. Ya, NPK-nya di tempat kami pupuk pakai Yaramila, teman-teman. Ya, pakai Yaramila. Kemudian mikronya, ya, mikronya. Nah, ini mikro ini sering diabaikan, teman-teman. Nggak boleh, ya, nggak boleh, teman-teman. Mikro ini nggak boleh diabaikan. Saya pakai produknya CNI, Plant Catalyst 2006. Ya, itu masih saya tambah kalsium sama silika, teman-teman. Masih saya tambah. Kalsium silika juga sama-sama mikro. Ya. Ada yang bertanya, Pak Om, itu pupuk majmu NPK itu ada mikronya? Ada, tapi kecil sekali, teman-teman. Ya. Kecil sekali. Begitu ke Plant Catalyst, makronya ada kecil, tapi khususnya mikronya gede. Itu loh, teman-teman. Nah, kadang-kadang ya, kenapa kami pakai Yaramila, teman-teman? Karena apa? Di situ ada boron. Ya. Kemudian kami seling-seling, teman-teman, antara Yaramila dan Ponska. Ponska Plus maksudnya, ya. Saya pakai Ponska Plus, itu saya seling. Jadi misalnya ya, bulan pertama, bulan kedua saya pakai Yara. Bulan ketiganya saya pakai Ponska Plus. Karena apa? Di Ponska Plus itu, ya, plusnya ada zinc. Zinc yang cukup gede, teman-teman. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiganya pertama, kedua kami pakai Yara. Bulan ketiganya saya pakai zinc. Ya, apa itu? Ponska Plus. Kembali lagi. Bulan keempatnya balik Yaramila, begitu seterusnya, teman-teman. Itu pupuk makronya, kami pakai itu. Ya. Nah, kami sebut nama saja nggak apa-apa. Ya. Kami sebut nama karena apa? Kami bukan sales, teman-teman. Saya bukan sales. Ya. Nggak apa-apa sebut nama, supaya teman-teman paham. Ya, supaya teman-teman paham. Nah, kemudian di samping itu perawatannya pakai apa? Apa itu untuk pencegahan penyakitnya?
Ya, penyakit durian itu yang paling utama itu adalah apa, teman-teman? Jamur, teman-teman. Jamur, utamanya jamur. Itu penyakit utama, jamur. Ya. Di tempat kami seminggu sekali saya spray jamur, fungisida, teman-teman. Ya, fungisidanya. Kemudian saya tambah dengan insektisida, insektisida plus pupuk daun ganda sildi. Itu setiap minggu kami lakukan. Nah, khusus untuk fungisida karena penyakit durian itu banyak macamnya, bahan aktif setiap minggu kami ganti-ganti. Kalau teman-teman pengen tahu ya penyakit durian, ya penyakit jamur durian, pengen tahu detail, ini panjang kalau diuraikan teman-teman. Teman-teman masuk aja grup KDB, ya Kebun Durian Berkelanjutan, ya Asan Pak Mulyana Ahmad. Di sana ada Mas Giro ya. Itu beliau lulusan IPB ya, yang membahas secara detail tentang jamur ya, jenis-jenis jamur, kemudian obat yang digunakan apa, komplit teman-teman. Kalau saya suruh nerangkan saya nggak paham. Saya nggak paham, lebih baik teman-teman saya sarankan ya masuk grup KDB karena di sana dibahas sangat komplit. Nah, itu tentang pemupukan, teman-teman ya. Kemudian apalagi selain pemupukan, masih banyak sekali, teman-teman, masih banyak sekali untuk menanggulangi stres ya kami aplikasikan apa ya. Untuk menanggulangi stres kami aplikasikan biogen, kami aplikasikan asam amino, kami aplikasikan biostimulan ya. Itu teman-teman ya. Jadi dari ilmu-ilmu inilah teman-teman, dari ilmu-ilmu yang kami dapat itulah kami praktekkan dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ada yang bilang, apakah mahal? Kok mahal amat? Kalau saya ditanya itu saya cuma diam. Teman. Kenapa? Semua itu kan bisa dipilih. Silakan dipilih. Ya, prinsip saya berkebun, saya ingin yang terbaik, teman-teman. Saya ingin yang terbaik. Ya, yang ingin terbaik. Ya, ada bahasa Jawa. Ya, istilah bahasa Jawa yang cukup menarik ya, rego nggawa rupa. Artinya apa? Harga membawa kualitas. Itu aja ya teman-teman yang harus kita pahami. Jadi kalau ada bilang perawatan saya mahal, ada yang lebih mahal dari tempat kami. Ada yang lebih mahal, teman-teman. Teman-teman kalau melihat ya pekebun-kebun di Malaysia, mungkin tercengang bagaimana mereka itu melakukan pemupukan luar biasa, teman-teman. Dan itu sudah terbukti bahwa kebun mereka bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas. Jadi rego nggawa rupa nggawa rego, sama aja bolak-balik. Ya. Oke teman-teman, jadi gini. Ya, saya cuma selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa berkebun harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, tanpa itu nanti kita kesasar. Ya, nanti kesasar. Ibarat kita mau pergi ke Jakarta, kita nyawasar kemana-mana. Sampai ke Jakarta sampai, tapi kalau dengan ilmu pengetahuan kita bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, ya tanpa pengetahuan bisa 5 tahun, 7 tahun, teman-teman. Itu kalau nggak sampai pohon kita mati. Ya, pohon kita bisa mati. Kalau mati masih ada semangat untuk berjuang, nggak apa-apa. Tapi kalau mati tidak mau tanam lagi, selesai itu. Selesai. Ya. Saya banyak sekali berjumpa dengan orang yang sudah gagal berkebun, tidak mau berkebun lagi, banyak. Tetapi tidak sedikit juga yang sudah gagal berkali-kali masih tetap berkebun. Ingin mencoba. Ada. Ya. Artinya apa teman-teman? Ya.
Jangan pernah takut gagal, teman-teman. Gagal kali pertama jadikan pelajaran. Kalau masih gagal lagi, koreksi, teman-teman. Ya, dikoreksi. Kenapa kok bisa gagal lagi? Ya. Jadi kalau saya sih, prinsip saya sebelum kami berhasil, ya akan tetap mencoba dan belajar. Ya, belajar itu penting, teman-teman. Tanpa itu, ya nggak tahu saya, nggak bisa saya omongkan. Karena apa? Ilmu pengetahuan tentang berkebun durian tidak akan pernah habis, teman-teman. Tidak akan pernah habis, percaya kamu. Karena apa? Kemajuan teknologi selalu berubah. Karena ilmu tentang teknologi, ya, sebuah teknologi itu selalu berkembang. Nah, selama teknologi itu berkembang, ilmu berkebun durian tidak akan pernah habis. Ya, tidak akan pernah habis, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, malam ini sampai di sini dulu. Ya, sampai di sini apa yang bisa kami bagi. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman, juga bagi saya sendiri sebagai koreksi untuk selalu memperbaiki diri, teman-teman. Ya, oke, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringinterlu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi, Diwani Duren berbagi. Ya, jangan lupa ilmu berkebun durian harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.